Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Oktaria. Saya salah satu pengajar ya atau tutor di semester ini. Pada semester ini saya mengajar di UT itu ada beberapa kelas. Salah satunya ada kelas pemrograman desktop dan salah satunya juga ada kelas struktur data. Nah, ini keduanya menggunakan Java ya, baik di dalam kelas pemrograman desktopnya maupun di kelas struktur data. Oke. Kita langsung ke materi dulu ya. Nanti setelah materi baru kita lanjut ke mungkin di ini karena saya pakai Zoom yang tidak berbayar. Jadi kemungkinan hanya sampai dengan 40 menit. Terus kalau misalnya nanti stop, kita akan lanjut ke sesi kedua ya. Kemarin saya coba pakai MS Team, tapi di MS Team itu tahu-tahu akunnya keluar sendiri. Nah, itu saya menduganya mungkin banyak yang pakai, jadi bandwidth-nya terbagi gitu. Kita langsung ke materi, saya share dulu. Untuk materi pertama itu adalah pengenalan Java ya. Nah, di layar sudah tampak ya. Ini ya. Oke. Kita ke pengenalan Java terlebih dahulu. Sebelumnya selamat datang untuk Kartika Suari dari kelas berapa ini? 4143 atau 329? Halo, selamat datang Fikri. Oke ya, langsung kita mulai ya. Untuk pemrograman Java sendiri, Java merupakan bahasa pemrograman yang dibuat oleh James Gosling. Jadi proyek pengembangan Java itu dimulai pada tahun 1991 oleh James Gosling, Mike Sheridan, dan Patrick Naughton. Kemudian Java itu salah satu pemrograman yang bersifat general purpose. Ya, artinya Java itu tidak hanya dipakai untuk membuat program yang spesifik saja, tetapi juga dapat digunakan di aplikasi desktop, Android maupun web. Kemudian terdiri dari beberapa edisi ya, ada yang edisi standar, kemudian ada enterprise edisi, dan juga ada yang edisi lebih kecil mikro ya. Nah, kemudian Java itu bersifatnya cross-platform, artinya dia bisa berjalan di atas platform yang berbeda-beda. Selamat datang untuk Rahmat Rehan, satu lagi siapa ini? Eh, Muhammad Denny ya. Kemudian Java juga bisa untuk membuat aplikasi Android, tapi karena di sini kita menggunakannya pemrograman desktop ya, jadi lebih ke nantinya eh, kalau kalian jadi di pemrograman desktop pakai Java itu ada beberapa platform. Eh, Kalian bisa pakai NetBeans boleh atau mau pakai Visual Code juga boleh, terserah. Yang penting programnya nanti jalan aja gitu. Kemudian Java itu merupakan salah satu bahasa pemrograman yang populer. Jadi ada banyak sekali tempat untuk bertanya di YouTube maupun di apa blog-blog juga banyak ya yang membahas tentang Java. Nah, kemudian apa pemrograman? Apa sih sebenarnya pemrograman? Nah, pemrograman itu merupakan proses yang dilakukan untuk membuat program di komputer. Nah, jadi segala sesuatu aktivitas yang kita lakukan untuk membuat program itu disebut dengan programming ataupun pemrograman. Sedangkan pembuatnya disebut dengan programmer. Nah, biasanya kalau dalam pemrograman itu, di dalam aktivitasnya itu meliputi yang pertama adalah analisis, yakni menganalisis suatu permasalahan yang terlebih dahulu, kemudian ke pembuatan algoritmanya atau solusi untuk memecahkan masalah tersebut, dan yang terakhir baru adalah coding atau mengimplementasikan algoritmanya ke dalam bahasa pemrograman. Sementara algoritma sendiri adalah cabang dari ilmu matematika yang mengajari kita untuk berpikir secara logis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, kemudian ada bahasa assembly. Bahasa assembly merupakan bahasa rakitan yang dibuat dari kode mnemonik atau kode simbol. Kemudian ada compiler berfungsi untuk mengubah bahasa pemrograman menjadi bahasa assembly. Lalu assemblernya akan mengubah bahasa assembly-nya menjadi sinyal 101010 atau yang kita sebut dengan binary digit atau bit ya. Nah, kalau misalnya kalian menggunakannya pakai Notepad bisa ya. Jadi pakai Notepad bisa, kemudian nanti di runningnya di CMD.
gitu. Nah, itu di compilernya juga nanti di CMD. Tapi kalau mau lebih praktis lagi, pakai NetBeans langsung yang terinstall dengan JDK yang berpasangannya itu lebih praktis. Atau mau pakai Visual Code, di dalam Visual Code biasanya kalau kita di environment-nya kita install dengan Java-nya, nanti dia terinstall otomatis JDK. Jadi nggak perlu di-compile di CMD lagi, tapi langsung di-compile di Visual Code juga biasanya langsung bisa gitu. Kemudian ada JVM. Nah, JVM ini merupakan mesin virtual untuk menjalankan program Java. Jadi apapun prosesor yang kamu gunakan, selama sistem operasinya sudah terinstall dengan JVM, maka bisa menjalankan program Java. Nah, ini ada proses dalam coding Java. Yang pertama, proses menulis kode program. Nah, ini biasanya dilakukan di Notepad ataupun Visual Code yang belum kalau Visual Code-nya belum terinstall JVM-nya, nanti runningnya sama sama compile-nya di CMD. Tapi kalau di Visual Code-nya sudah terinstall JVM-nya, nanti di environment kan ada ya, di situ ada Java, nanti diinstal aja di situ. Nah, itu bisa langsung mengcompile di situ sama runningnya langsung di situ. Nah, ini ya ada persiapan untuk pemrograman Java di Windows. Yang pertama ada JDK, Java Development Kit. Kemudian yang kedua ada NetBeans. Nah, ini boleh ya. Saya sendiri lebih pakainya pakai NetBeans yang versi 8.2. Nah, ini untuk mengatur program JDK di pad, kalau misalnya kalian pakainya Notepad atau yang belum terinstall NetBeans, nah ini kalau mau atur program JDK-nya di sini ya, masuknya ke menu environment, terus kemudian pada bagian pad edit muncul alamat, kemudian masukkan teks editornya buat folder baru, kemudian dan lain-lain ya, atau di apa namanya itu, di e-learning itu kan ada materi untuk penginstalan ya, untuk penginstalan. Nah, kalian boleh memakai salah satunya. Itu ya. Nah, ini untuk kode standar sekali. Di sini ada kelas Hello. Ini nama kelasnya. Nah, biasanya kalau programmer Java itu umumnya sekali memakai kata kelas atau judul untuk kelasnya itu dengan memakai huruf besar di setiap awal katanya. Jadi kalau misalnya nama kelasnya Hello ya berarti huruf besarnya adalah H gitu. Kemudian di sini ada VSVM. VSVM itu kode utama tempat kalian menulis kode program di sini. Jadi nanti kalau misal enaknya di dalam Java itu kelasnya kan bisa kita buat terpisah-pisah ya. Jadi banyak kelas di dalam satu satu apa satu satu layar gitu. Di dalam satu layar itu di dalam satu folder, di dalam satu folder kita kita memiliki kita bisa bikin banyak kelas. Tapi di dalam satu kelas pun kita juga bisa memiliki banyak-banyak kelas yang lain. Nah, contohnya kalau misalnya ada satu folder tapi banyak kelasnya, untuk membedakan kelas utama dengan kelas yang tambahan, itu perbedaannya hanya di PSVM. Untuk pembuatan kelas utama, itu PSVM-nya selalu muncul. Tapi kalau nanti kalian membuat kelas tambahan, PSVM-nya tidak akan muncul. Nah, nanti kita akan buat sendiri. Nanti diajarin caranya, biar lebih mudahnya bikin PSVM-nya ya. Kemudian ini contoh untuk compile kode program. Ini yang pakai Windows ya, yang pakai CMD ya, pakai CMD sama Notepad. Jadi buka CMD-nya, ketik D, ketik CD belajar Java-nya, dan lain-lain ya. Nah, ini ketik Java ini untuk mengcompile, compile untuk file Java yang bernama file hello. Nanti kalau udah di-compile, otomatis di dalam foldernya ada file baru di mana extensionnya itu titik kelas gitu. Nah, dan nama kelasnya itu otomatis sesuai dengan nama yang pertama kali kita buat, misalnya di sini tadi ya, di belajar Java-nya kita buat itu. Nah, ini untuk menjalankan Java bytecode di Windows, tapi yang pakai ini ya, masih pakai cara manual, Notepad sama sama CMD. Jadi buka CMD Windows-nya, ketik D, ketik CD belajar Java, ketik Java, nanti dia akan keluar. Seperti itu. Kemudian nanti kita akan belajar yang sederhana terlebih dahulu sampai dengan pembuatan tugas ke area. Saya lihat di tugas kalian ada tugas membuat restoran
berdasarkan kategori, nama makanan, minuman, harga, dan lain-lain ya. Nanti kita belajar sama-sama ya, urutannya seperti apa. Kemudian, oke, ini saya share materi kedua, struktur dasar pemrograman Java. Nah, di sini untuk struktur dasar pemrograman Java, nah ini struktur dasarnya ya. Ini nama kelasnya Hello Belajar. Nah, kebiasaan programmer itu untuk membuat nama kelas itu selalu diawali dengan huruf besar di setiap kata. Jadi kalau di sini ada Hello Belajar itu kan terdiri dari dua kata Hello dan belajar. Maka di sini yang huruf besarnya adalah huruf H dengan huruf B-nya. Dan kalau bisa jangan dikasih spasi. Jadi Hello Belajar nggak usah pakai spasi. Nanti penamaan kelasnya seperti itu ya. Kalau nanti misalnya tugas berarti tugas 1 gitu. T-nya besar, tugas angka 1 boleh gitu. Oh ya, dan ada kabar baik ya. Jadi untuk pembuatan pengerjaan tugas pertama kalian itu masih bisa sampai dengan tanggal terakhir tanggal 1 Desember. Jadi kalau ada di antara adik-adik yang belum menyelesaikan pembuatan tugasnya, itu silakan diselesaikan karena tugasnya diundur sampai dengan tanggal 1 Desember. Dan hati-hati kalau di UT itu, kalau salah satu saja tidak dikerjakan tugasnya, otomatis akan bernilai E atau tidak lulus. Jadi, mohon untuk kerjakan tugasnya. Mungkin hari Senin akan saya periksa, nanti kalau misalnya ada salahnya, atau tugasnya kurang sempurna atau nilainya kurang baik, nanti akan saya eh, kirim, akan saya kasih tahu gitu, biar kalian bisa mengupload tugas yang baru gitu. Jadi, diusahakan tugasnya tetap dikerjakan, apapun bentuknya kerjakan aja dulu. Nanti hari Senin saya periksa semua. Kalau memang tugasnya kurang baik, nanti saya kasih tahu kelemahannya di mana gitu. Jadi nanti bisa upload ulang gitu ya. Kemudian di sini ada public static void main string Ax ya. Nah, di sini kode utama ya. Jadi setiap kode program utama di dalam kelas utama itu tulisnya di sini. Ini menandakan kalau PSVM ini adalah kode utama di dalam kelas utama. Jadi kalau misalnya nanti bikin kelas, misalnya kelas restoran gitu. Nah, nanti PSPM ini munculnya di dalam kelas restoran. Kalau nanti ada kelas tambahan, misalnya di dalam kelas restoran itu kalian mau bikin kelas tambahan. Kelas tambahannya itu misalnya kelas kelas menu gitu. Nah, itu juga bisa. Nah, itu di kelas menu PSPM-nya tidak ditampilkan gitu. Nanti kalau misalnya di dalam satu folder atau di dalam satu package, kalian bikin beberapa kelas, misalnya ada kelas restoran, ada kelas supermarket, dan lain-lain. Nah, itu nanti kalau mau menjalankannya, kalau di NetBeans ya, di NetBeans itu pakainya F6. Kalau mau menjalankan kelas-kelas tertentu, tekannya Shift plus F6. Seperti itu ya. Kalau ini ada kode cetak di sini, sistem out println ini adalah kode cetak. Nah, uniknya di dalam Java itu, semua tulisan atau semua kode itu tulisannya hurufnya kecil, terkecuali huruf S. Entah kenapa di dalam pemrograman Java, setiap huruf S itu tulisannya selalu besar. Misalnya sistem, kemudian string, dan lain-lain. Nah, ini ada penulisan nama kelas dalam bahasa Java ya. Nah, ini yang pertama kelas hitung segitiga, hanya besar, S-nya besar, tanpa spasi. Kelas program kalkulator, kelas belajar bahasa, B-nya besar, B-nya besar, tanpa spasi. Nah, kelas terdapat pada baris pertama, dan sebaiknya penamaan nama kelas sama dengan nama file itu kalau di Notepad ya, atau di Visual Code yang belum terinstall JPM ya. Jadi bikin aja dulu nama filenya kalau di Notepad, nama filenya itu nanti otomatis kalau di compile akan sama dengan nama kelasnya. Nah, nama kelasnya nanti mengikuti nama file. Nah, ini ya, ini VSVM ini tempat menulis kode utama di dalam program yang utama. Karena di dalam kelas-kelas tambahan dia tidak akan muncul. Itu ya. Nah, kalau yang ini adalah contoh untuk proses outputnya. Nah, ini cetak, kode cetaknya. Nah, kemudian ada aturan dasar dalam penulisan dalam kode program untuk bahasa Java. Nah, ini perbedaan huruf besar atau huruf kecil itu sangat berpengaruh. Jadi Java itu sifatnya adalah case sensitif atau sangat berpengaruh. Kalian misalnya tulis nama kelasnya itu kelas Hello Hello Bahasa gitu misalnya, apa tadi.
Nama kelasnya misalnya hitung segitiga gitu. Nama kelasnya misalnya hitung segitiga, tapi hurufnya kan hanya besar, S-nya besar. Nanti kalau misalnya dipanggil nama kelas hitung segitiga tapi hurufnya kecil semua atau hanya yang besar S-nya tapi kecil, itu dia tidak akan mau karena Java itu bersifatnya kayak sensitif. Huruf besar sama huruf kecil itu sangat berpengaruh. Beda nanti kalau di HTML ya, kalau belajar pemrograman web itu huruf besar dan huruf kecil itu tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau di dalam bahasa Java itu sangat-sangat berpengaruh. Kemudian kalau misalnya mau menambahkan komentar dalam kode programnya itu bisa kita pakai yang seperti ini. Pakai apa ini? Slash ya. Slash double slash di sini atau misal pakai kontrol tekan CTRL di dalam keyboard plus slash. Jadi dia langsung nanti apa yang kita blok itu langsung dia menjadi komentar seperti ini. Komentar kayak gini. Kemudian Kemudian statement dalam bahasa Java itu diakhiri dengan tanda semikolon atau titik koma ya. Jadi jangan lupa selalu pakai semikolon atau titik koma. Dan kalau misalnya di dalam pembuatan programnya, jadi untuk kodenya itu, untuk codingan itu, kalau membuka kurung kerawal itu pasti harus ditutup dengan kurung kerawal. Itu ya. Kemudian identifier dalam bahasa Java adalah nama untuk menandakan sesuatu sepanjang kode program. Contoh dari identifier adalah nama kelas, nama variabel, nama function, atau nama metodenya. Nah, saya biasanya kalau misalnya di dalam penulisan kode programnya, nanti saya biasanya terstrukturnya dengan nama kelasnya, kemudian di dalam nama kelas itu sendiri nanti saya buatkan konstruktornya, kemudian di bawahnya konstruktor ada saya buatkan metodenya. Nah, itu biasanya saya terapkan di seluruh program yang saya buat gitu. Untuk biar rapih. Jadi biar dibacanya OOP-nya tuh lebih terbaca gitu. Kemudian ini ada contoh double hasil 33,33. Nah, ini contoh tipe data ya. Tipe data double hasilnya 33,33 ini menandakan kalau dia tipe data double. Kemudian yang ini kalau misalnya 80 tanpa koma atau angka bulat itu pakai tipe data integer, INT. Nah, double dan integer ini merupakan keyword atau tipe data ya. Kemudian hasil dan total total penjualannya ini kita masukkan ke dalam variabel atau atribut. Nah, itu sama ya. Termasuk ke dalam identifier juga. Variabel sendiri adalah wadah identitas yang digunakan untuk menampung suatu nilai. Jadi nanti kalau di dalam program inputnya nanti ada atributnya, kemudian ada atributnya, setelah itu kita memasukkan nilai atribut itu ke dalam parameter. Gitu. Nanti kalau misalnya ini waktunya berakhir, nanti kita ulang sesi kedua, kita langsung praktek ya. Nah, kemudian ada aturan penulisan identifier. Identifier harus selain dari keyword, teknik, kata khusus yang dipakai oleh Java. Ada bahasa-bahasa yang tidak dapat dijadikan identifier ataupun nama kelas tertentu. Seperti misalnya kelas array itu biasanya tidak dapat dipakai gitu, karena dia sudah ada sendiri. Nah, ini adalah beberapa kebiasaan dari programmer terkait penulisan identifier. Jadi nama kelas kita tulis dengan Pascal case ya, yakni huruf besar di setiap katanya. Kemudian nama variabel dan fungsi termasuk metodenya itu ditulis dengan camel case. Jadi huruf pertama, kata pertama di setiap hurufnya kecil. Tapi kalau misalnya dia ada dua kata, kata pertama di kata kedua itu huruf pertama di kata kedua itu hurufnya besar. Misalnya seperti panjang segitiga, panjangnya kecil semua, kemudian segitiga S-nya itu huruf besar dan itu digabung tanpa spasi. Kemudian ada nama konstanta ditulis dengan snake case itu untuk kurs dolar ya, seperti ini ya. Oke, kemudian lanjut ke variabel di dalam bahasa Java. Nah, bahasa Java termasuk bahasa pemrograman yang menggunakan konsep strongly type programming language, yang artinya untuk setiap variabel harus ditulis akan berisi tipe data apa. Apakah tipe datanya merupakan integer, ataukah double atau angka pecahan. Gitu.
saya jarang menggunakan float ya. Saya menggunakannya biasanya double integer. Kemudian untuk tipe data integer itu adalah tipe data bilangan bulat, seperti misalnya angka 1, 2, 3 sampai dengan sebagainya. Kemudian untuk tipe data double adalah tipe data bilangan pecahan. Kemudian tipe data karakter. Nah, tipe data karakter ini biasanya digunakan kalau misalnya di dalam praktik pembuatan programnya itu untuk pengulangan. Misalnya nih pengulangannya apakah akan ada apakah menu ini akan diulang gitu atau misalnya apakah akan ada pembelian lain gitu. Nah, biasanya di dalam karakter itu dia hanya satu huruf ya. Jadi nanti pemilihannya huruf Y atau huruf N gitu, ya atau tidak. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah tipe data string, yakni tipe data untuk menampung seluruh seluruh karakter. Seluruh karakter itu bisa berupa angka, huruf, karakter-karakter simbolis dan lain-lain. Tapi bedanya kalau misalnya di stringnya itu kan ada angka, tapi dia tidak bisa kita lakukan penghitungan algoritma atau tidak bisa kita hitung melakukan penghitungan aritmatika gitu. Jadi walaupun misalnya tipe datanya string, tapi kita masukkan angka 13 gitu. Kemudian yang tipe data string ini mau kita lakukan penjumlahan misalnya, yang 13 ini dengan yang angka yang lain. Nah, itu tidak bisa karena di dalam string itu tidak dapat dibuat untuk penghitungan aritmatika. Gitu ya. Nah, ini ada contoh deklarasi dan inisialisasi variabel. Kalau yang di atas kali ini namanya nama kelas. Nama kelasnya di sini adalah Hello Belajar. Kemudian ini adalah atribut, atribut di mana atributnya ini dipisahkan dengan inisialisasi. Jadi deklarasi dulu, kemudian di sini ini inisialisasi. Nah, yang mau buat seperti ini boleh, tapi kalau mau buat lebih praktis, langsung diisikan nilai atributnya seperti ini boleh. Jadi nilai atributnya langsung diisikan ke dalam atributnya sendiri. Gitu misalnya in hasil sama dengan 10. Nah, ini kan prosesnya deklarasi sama inisialisasi dijadikan satu. Nah, ini lebih praktis daripada yang ini tadi ya, daripada yang ini. Oke, kemudian kita juga bisa mendeklarasikan beberapa variabel dalam satu baris perintah selama variabel tersebut memiliki tipe data yang sama. Jadi misalnya nih, ada atribut atau variabel A, B, C, tipe datanya sama, misalnya integer semua. Nah, ini bisa kita buat seperti ini. Jadi untuk A-nya nilainya 12, misalnya B-nya nilainya 3, C-nya nilainya 5, C-nya nilainya 56. Nah, kemudian untuk kode cetak, untuk sistem outprintlen ini, kode cetak kalau misalnya dia menggunakan nama atribut, dia tidak perlu pakai tanda petik seperti ini ya. Ini artinya di dalam sistem outprintlen-nya, di dalam south-nya, ini adalah nama atribut. Bedanya kalau misalnya kita mau mencetak nama yang lain tanpa ada atribut sebelumnya, berarti pakai tanda petik gitu. Misalnya kita mau cetak, halo, nama saya Intan gitu. Di sautnya itu pakai tanda petik, walaupun tidak ada di dalam atributnya, tetap bisa kita cetak pakai tanda petik. Seperti itu. Oke, kita langsung ke praktik ya. Sebelumnya ada pertanyaan sampai sini? Sebelumnya ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Izin bertanya, Bu. Oh, boleh, silakan. Untuk mengenai yang tugas satu itu diperpanjang sampai tanggal 1 Desember Betul. pengumpulannya. Iya, betul. Berarti seumpama saya nanti mengerjakan Mm-mm. besok atau lusa saya kumpulkan, masih Mm-mm. bisa, Ibu. Masih bisa, masih bisa. Jadi kalau misalnya yang belum buat tugas dikerjakan besok atau lusa masih bisa ya. Nah, sebelum tanggal 1 biasanya ya mungkin sekitar hari Senin atau Selasa saya koreksi. Kemudian kalau saya periksa misalnya nih, ternyata ada yang kurang gitu di dalam pembuatan tugasnya. Nanti saya kasih tahu di dalam pesannya atau di dalam tugasnya sendiri. Nanti kalian bisa upload ulang, itu nggak apa-apa gitu. Baik, Ibu. Terima kasih Mm-mm. atas informasinya. Oke, kita lanjut ke langsung praktikum ya. Nah, ini sebentar. Nah, saya sendiri pakainya NetBeans. Tadi ya. Nah, ini eh,
Ada contoh-contoh di sini. Ini contoh untuk tipe data integer, tipe data integer ya. Ini saya close dulu ini. Beberapa kalian sudah buat tugas ya. Biar lebih praktis, saya sarankan pakai NetBeans aja. Jadi install NetBeans plus JDK-nya. Misalnya dia NetBeans-nya 8.2, JDK-nya juga yang ukuran segitu. Biasanya dia langsung berpasangan. Ya. Ini saya perkenalkan dulu di dalam NetBeans ini yang di atas ini ada tombol-tombol di sini ya, ada file edit dan segala macam. Terus kalau misalnya nanti kalian di pas lagi buat tahu-tahu ada yang ke close atau misalnya dianya berubah-berubah misalnya atau misalnya di sini kita klik nanti kan dia berubah-berubah gini ya. Atau misalnya ininya tertutup gitu. Misalnya kita buat di sini kan nanti dia akan berubah-berubah seperti ini ya. Nah ini nggak usah khawatir, kita bisa setel ulang dengan reset Windows-nya. Jadi di Windows ini diklik aja Windows-nya, kemudian di reset Windows. Nanti dia tampilannya akan kembali seperti semula. Nah gitu ya. Kemudian di menu yang sebelah kiri atas ini di sini adalah nama-nama file atau project yang telah kalian buat dan telah kalian buka. Nanti kalau mau ditutup juga bisa, kita bisa tutupnya di sini, klik kanan di sini, kemudian pilih yang close seperti ini. Itu ya. Sementara yang di bawah ini menunjukkan bahwa yang dibuka itu adalah komponen daripada si project kalian. Misalnya di sini saya bukanya program Hello ya. Berarti di sini ini navigator ini menunjukkan bahwa ini adalah yang dibuka. Kalau di sini saya bukanya di sini adalah data integer, nah ini berarti di sini ya. Tampilnya di sini. Nah, jadi kita pertama sekali buat untuk pembuatan program input. Oh ya, program input itu pertama sekali memerlukan yang namanya import Java Util Scanner. Jadi kalau kalian mau buat program input, artinya nanti seperti ini nih. Kalau kita jalanin ya, Shift F6. Ini lagi running. Nah, di sini di bawah, ini kan ada keterangan di bawah ini. Nah, sini berapa umur Anda gitu. Karena ini namanya program input. Artinya datanya kita inputkan. Misalnya kita tulis 31 gitu. Nah, dia di sini umur Anda adalah 31 harusnya di sini. Coba kita periksa kodenya. Umur Anda adalah di sini. Di sini kan belum ada ya, umur Anda adalah kosong ya, karena di sini tidak kita masukkan atributnya. Jadi masukkan atribut umur di sini, atribut umur di sini ya. Jadi di sini ada plus tambah dengan atribut umur. Nah, ini ya. Kemudian kita save, kita running ulang. Nah, jadi kalau misalnya berapa umur Anda, misalnya 31, nah di sini langsung umur Anda adalah 31 karena di sini variabelnya atau atributnya sudah kita panggil. Nah, cara pembuatannya adalah yang pertama ini buat dulu nama kelasnya. Misalnya nama kelasnya itu kelas data integer gitu kan. Kemudian kita buat apa ini? Bikin import Java util scanner-nya atau buat dari awal aja ya. Kita coba bikin dari awal ya. Sini ada file, kemudian new project. Kemudian di sini ada Java, Java application. Kemudian pilih yang application di sini, kemudian pilih next. Nah, kalau sudah kita tentukan lokasi projectnya. Misal lokasi proyeknya mau di belajar pemrograman desktop tetap di sini lah ya misalnya ya.
lokasi project tab di sini. Kemudian misalnya ini mau kita ganti nih misalnya untuk misalnya kelas percobaan gitu. Kelas percobaan. Kemudian kita next. Nah, ini jangan lupa di create main class-nya, di checklist, kemudian kita finish. Nah, di sini langsung dia terbentuk kode-kode utama di dalam, ini kita close aja ya, di dalam codingannya. Kalau dia yang seperti ini, ada tanda seperti ini, slash kemudian bintang, ini merupakan komentar, ini bisa kita hapus aja tidak apa-apa. Ini kita hapus, ini juga kita hapus, dia nggak apa-apa. Ah, ini sebentar lagi berakhir ya, jadi nanti kita ulang lagi ya. Kita lanjut lagi ya. Kemudian di sini, karena dia kelas utama, ini kelas percobaan ya, package-nya kelas percobaan. Kemudian di dalam kelas percobaan ini karena di kelas utama, maka dia langsung muncul public static void main React-nya. Tapi kalau misalnya ini nggak sengaja kalian hapus, misalnya ini nggak sengaja terhapus untuk memunculkannya kembali, kan kadang kita lupa ya. Kadang kita lupa kodenya apa ya gitu ya. Nah ini bisa kita buat dengan cara tulis aja PSPM seperti ini. Kemudian kita klik tombol tabulasi yang terdapat di keyboard. Ya, secara otomatis dia langsung ada gitu. Nah, ini namanya templates. Caranya untuk membuat templates itu ada di tools, kemudian pilih option di sini, kemudian di sini pilih editors, kemudian pilih kode templates. Nah, ini kode-kode templates-nya. Yang tadi VSVM tuh ada di sini. Nah, nanti kalau misalnya kalian mau buat yang baru, bisa di sini, bisa di new. Jadi dia lebih praktis. Kalau misalnya kita kadang, kalau karena Java itu sifatnya kan dia kayak sensitif ya, salah satu huruf aja salah dia nggak mau. Nah, jadi dilihat aja di sini di kode template-nya untuk misalnya PSPM tadi ya, PSPM. Nah, ini. Nah, ini kan sama kan ya? Itu ya, kita cancel aja. Nah, kemudian kalau untuk pembuatannya, kalau untuk pembuatan input itu kita memerlukan yang namanya Java Util Scanner. Jadi kita import dulu Java Util Scanner-nya. Nah, kita tulis di sini import Java Util Scanner. Ini kita import scannernya dari si Java Util Scanner-nya. Kemudian jangan lupa kita tulis juga di sini, misalnya untuk program inputnya, scanner misalnya input gitu. Bisa ya? Atau mau kalian tulis misalnya scanner SC juga singkatan dari scanner SC itu juga bisa ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau buat program input tadi seperti yang ini kita perlukan yang namanya kelas dulu. Jadi kita bikin kelas dulu di sini. Di dalam kelasnya ini kita bikin atribut. Ini ada atribut. Setelah atribut kita bikin konstruktor. Ini konstruktor. Kemudian di bawahnya itu kita bikin metode sendiri. Kemudian setelahnya metode ini adalah untuk hasil cetak. Nah, pemanggilan tetap di VSPM, di kelas utama ini, di kode utama ini. Jadi kita coba buat di sini, misalnya kelas percobaan di sini, kita buat dia, ini kita, bentar ya. Kita buat di sini kelas baru misalnya. Kelas data integer gitu ya. Udah ada sih di package lain, tapi mungkin masih mau ya. Tapi kalau di dalam satu package biasanya dia nggak mau. Mau ya dia ya. Sebenarnya udah ada ya kelas data integer di sini ya. Tapi karena dia package-nya berbeda, di folder yang berbeda, jadi dia masih mau di sini. Nah, kemudian kita bikin atributnya. Atributnya misalnya kita buat di sini, ini kan ada atribut ada atribut umur ya. Misalnya kita buat umur, apa ya, nama, umur,
nama dengan umur deh ya. Atau NPM dulu ya, NPM ya. Misalnya kita buat NPM di sini. Nah, karena NPM ini biasanya kan bilangan bulat, NPM ini biasanya string ya. Dia tidak dilakukan penjumlahan ya biasanya ya. Tapi kita coba misalnya NPM-nya kita jadikan integer aja deh. Walaupun sebenarnya NPM ini kan tidak bisa dilakukan penjumlahan. Tapi kita coba misalnya in NPM. Kemudian di sini jangan lupa pakai semicolon. Nah, kemudian misalnya kita buat lagi yang kedua misalnya ada string nama di sini. Nah, ini kalau sudah misalnya nanti inputannya NPM nama sama IPK misalnya. IPK kalau IPK itu IP ya. IP biasanya IP semester 1, 2, 3 gitu misalnya. Atau IPK deh, IPK. Nah, IPK ini eh karena dia ada pembulatan, ada koma, ada pecahan. Misalnya IPK-nya 3,35 gitu. Jadi di sini pakainya tipe data yang double. Seperti ini, terus jangan lupa pakai semicolon. Nah, ini itu selalu ya. Itu selalu setelah pembuatan atribut di sini kita perlu yang namanya konstruktor. Nah, konstruktor di sini kita ambil dari nama kelasnya. Nama kelasnya kan data integer. Tulis aja nama kelasnya data integer. Data integer, kemudian di dalamnya nanti ini kita jadikan parameter. Parameter untuk isi di sini. Di sini ada npm, kemudian ada string nama, kemudian ada double IPK. Nah, ini parameternya. Kemudian untuk atributnya itu jangan lupa karena di sini sebenarnya nama parameter itu boleh 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 sama dengan nama atribut. Tapi dengan syarat pelakukannya gini. Jadi untuk membedakan kalau ini nama parameter yang di atas, jadi yang di bawah sini yang harusnya atribut kita jadikan this sama dengan npm gitu. Nah, ini yang di bawah sini sudah atribut, bukan lagi yang di sini parameter ya, walaupun di sini ini hasilnya sama nih. Ini npm, ini di sini npm. Di sini nama, di sini nama. Di sini IPK, di sini IPK. Tapi kalau misalnya kalian mau coba yang berbeda misalnya, di sini atributnya tetap saya maunya atributnya tetap nama, Bu. Nama sama dengan kita tulis aja misalnya nama M gitu. Nah, di sini namanya dirubah nama M. Nah, gitu. Jadi dia sesuai. Atau kalau yang paling praktis itu menurut saya pakai ini ya, pakai this ya. Jadi nanti dia praktis nama atributnya sama nama IP sama nama parameternya itu sama jadinya. Jadi biar nggak apa ya, biar nggak pusing. Tadi namanya apa gitu kan. Nah setelahnya dia